Shalom semuanya, kali ini saya akan membahas tentang Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Sebelum itu, mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Manusia diciptakan menurut rupa Allah. Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberi nama Adam dan Hawa. Tuhan telah menciptakan manusia dalam rupa Allah, berarti sifat Allah hampir sama dengan manusia. Ada kasih, sabar, dan marah atau amarah. Yang pertama, kasih. Tuhan adalah kasih kepada anak-anaknya yang mau melakukan perintahnya dan hubungannya intim atau dekat dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ya dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yang kedua, sabar. Tuhan juga mempunyai hati yang sabar untuk umatnya agar mempunyai iman yang hanya kepada Tuhan saja. Contohnya seperti bangsa Israel. Yang terakhir ada marah. Tuhan akan marah besar jika umatnya terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Artinya tidak mau menerima bimbingan Tuhan tetapi mengikuti jalannya sendiri yang rusak. Seperti di masa Nabi Nuh, banyak orang yang melakukan kekerasan dan dosa sehingga Tuhan murka. Ciri-ciri hidup di masa manusia di zaman Nabi Nuh itu adalah kesenangannya berpesta pora, kemabukan, dan berzina. Manusia pertama selanjutnya diciptakan Tuhan bisa berumur sampai 900 tahun lebih. Tapi hanya Henok yang hanya sampai umur 365 tahun. Selama 300 tahun Henok bergaul dengan Tuhan. Kemudian Henok tidak ada lagi. Karena Tuhan telah mengangkatnya. Pasti hidup Henok berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Henok berkenan kepada Tuhan karena pasti hidupnya selalu beriman dan berharap kepada Tuhan. Demikian juga seperti Raja Daud yang berkenan kepada Tuhan. Ia bergaul dan dekat dengan Tuhan sejak masih muda dan menjadi pengembala sederhana untuk domba-dombanya. Bila ada binatang buas yang menyerang domba-dombanya, Daud akan bertarung untuk menyelamatkan domba-dombanya. Jadi Daud dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya, yaitu bangsa Israel yang hilang, tersesat, lemah, luka, dan terserak keluar dari kawanan domba-domba. Di tempat pembuangan pada masa kerajaan Babel, Yeskiel 34 ayat 23. Aku akan meneguhkan seorang gembala atas mereka, dan dia akan mengembalakan mereka. Hambaku Daud, ia akan mengembalakan mereka, dan dia akan menjadi gembala lagi bagi mereka. Jadi kesimpulannya adalah terus-menerus dalam hidup kita mau mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan beriman kepada Tuhan, mau melakukan perintahnya dan menjalankan pekerjaan-pekerjaannya. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan untuk menghindar dari jerat-jerat kematian. Sekian dari saya, terima kasih.